aku lagi. Satu, belum lepas dari pandemi. Dan jika berbicara mengenai COVID-19, sejumlah rekor sempat terpecahkan di sepanjang tahun ini. Pada tanggal 26 Januari, COVID-19 menembus 100 juta kasus di seluruh dunia. Kasus tertinggi ini masih dipegang oleh Amerika Serikat dengan lebih dari 25 juta kasus. Lalu disusul oleh India dengan hampir 11 juta kasus dan Brazil dengan hampir 9 juta kasus. Kemudian pada tanggal 21 Februari, Amerika Serikat kembali memecahkan rekor dengan menjadi negara pertama yang angka kematian akibat COVID tembus 500.000 jiwa. Presiden Joe Biden pun memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang sampai matahari terbenam. Lonceng Katedral Nasional di Washington pun dibunyikan 500 kali untuk melambangkan 500.000 kematian. 2 bulan berselang, gelombang kedua COVID terjadi pada bulan April 2021. Salah satu negara yang terdampak parah adalah India. Di momen ini pula, India mencatatkan kematian terbanyak dalam satu hari, yakni 315.000 jiwa. Gelombang kedua di Indonesia sendiri menyusul pada bulan Juli. Menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito, datangnya gelombang kedua COVID-19 adalah akibat meningkatnya aktivitas sosial masyarakat yang terjadi bersamaan dengan mudik Idul Fitri. Di bulan Juni, walau masih terjadi kesenjangan dalam jumlah negara penerima vaksin, COVAX Facility mencatat bahwa lebih dari 3,3 miliar warga di dunia telah menerima setidaknya 1 dosis vaksin COVID-19. Bank Dunia, Dana Moneter Internasional atau IMF, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO menyorot akses vaksin yang timpang antara negara-negara dunia. Keempat, lembaga tersebut kemudian bekerja sama membentuk gugus tugas pemimpin multilateral untuk mengakselerasi vaksin COVID-19. Target kerjasama ini adalah setiap negara dunia sudah mencapai vaksinasi 40% dari penduduknya sampai akhir tahun dan 70% pada pertengahan 2022. Pada tanggal 1 November, kematian pada kasus COVID-19 telah menembus angka 5 juta jiwa. Masih pada awal November, teknisi laboratorium di Lancet Laboratories, Pretoria, Afrika Selatan menemukan ciri yang tidak lazim pada sampel yang mereka uji untuk virus corona. Dr. Alison Glass, patologis di Lancet, mengatakan penemuan ini terjadi bertepatan dengan melonjaknya kasus positif COVID-19 di sejumlah wilayah di Afrika Selatan. Di Provinsi Gauteng, lokasi Johannesburg, kurang dari 1% warga dites positif pada awal November. Tapi dalam hitungan 2 pekan menjadi 16%. Kemudian tanggal 24 November, varian virus corona yang disebut Omicron ini dilaporkan kepada WHO. CDC pun menyarankan menerima vaksin adalah cara terbaik untuk menangkal penyebaran varian ini ataupun adanya varian-varian baru yang akan keluar di kedepannya. Pada 13 Desember 2021, kematian pertama varian Omicron terjadi di Inggris. Di waktu yang nyaris bersamaan pun, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa dites positif COVID-19. Walau tidak disebutkan varian apa yang menyerang dirinya, beberapa pihak menduga sang presiden terjangkit varian Omicron. Dan per 14 Desember 2021, laman Worldometer mencatat sudah terdapat lebih dari 271 juta kasus COVID-19 tersebar di seluruh dunia. Dan angka kematian lebih dari 5,3 juta jiwa. Selanjutnya, Amerika Serikat ini masih menjadi peringkat teratas dengan hampir menyentuh 51 juta kasus dan kematian yang sudah lebih dari 819.000 jiwa. Namun, negeri Paman Sam ini juga mencatat angka kesembuhan yang cukup tinggi, yakni lebih dari 80% warga yang terinfeksi alami kesembuhan. Kemudian disusul oleh India dengan 34 juta kasus, serta lebih dari 475.000 jiwa meninggal dunia. India menempati peringkat kedua angka COVID-19 sejak bulan September tahun lalu dan terus menempel Amerika Serikat hingga akhir tahun ini. Selanjutnya di bawah India ada Brazil dengan 22 juta kasus dengan lebih dari 616.000 angka kematian.
Tingkat kematian di Brazil ini merupakan yang terbanyak kedua di dunia. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Negara kita berada di peringkat 14 dengan sekitar 4,2 juta kasus dan angka kematian yang mulai mendekati 145 ribu jiwa. Pandemi belum usai, seluruh dunia saat ini sedang berjuang untuk menghindari adanya gelombang lanjutan atau keluarnya varian baru dari COVID-19. Kami pun tidak pernah bosan mengingatkan Anda untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan kurangi aktivitas yang dapat menyebabkan kerumunan. Stay strong and stay safe selalu.